Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Arjuna Welirang ingin menjelaskan mengenai model konseptual panas bumi Gunung Arjuna Welirang. Pertama-tama perkenalkan, saya Desya Nindya Prastiwi dengan NIM 2119108011032. Dan saya juga Anissa Ikrom dengan NIM 21191080106. Dan saya Irsyad Abiazari Putra dengan NIM 2119110801036. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai panas bumi. Sebenarnya, apa sih panas bumi itu? Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi, dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. Energi panas bumi sendiri dihasilkan dan disimpan di dalam inti bumi. Sumber daya panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral, ikutan, dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi, dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. Indonesia memiliki sekitar 250 daerah penampakan panas bumi dengan potensi sekitar 27.000 MW yang sebagian besar tersebar sepanjang jalur gunung api Sunda Banda yang terbentang mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Banda, Maluku, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Sangir. Gunung Arjuna Welirang yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan berjenis stratovolcano dengan ketinggian yaitu 3.339 meter untuk Arjuna dan 3.156 meter untuk Welirang. Gunung berapi aktif dengan ketinggian 3.156 mdpl yang secara administratif terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Gunung Welirang berada dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Surjo. Gunung Welirang bersebelahan dengan Gunung Arjuna, Gunung Kembar 1, dan Gunung Kembar 2. Puncak Gunung Welirang terletak pada satu punggunungan yang sama dengan puncak Gunung Arjuna, sehingga kompleks ini sering disebut juga dengan Arjuna Welirang. Kompleks Arjuna Welirang sendiri berada di dua gunung berapi yang lebih tua, Gunung Ringgit di timur dan Gunung Lincing di selatan. Stratigrafi dan geologi Arjuna Welirang. Secara garis besar, stratigrafi kompleks Gunung Api Arjuna Welirang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu batuan alas, produk erupsi Arjuna Welirang tua, dan produk erupsi Arjuna Welirang muda. Sebagian besar daerah panas bumi Gunung Arjuna Welirang terdiri dari batuan vulkanik kuarter yang berasal dari berbagai pusat erupsi gunung api. Produk gunung api di wilayah ini meliputi aliran lava dan piroklastik. Stratigrafi wilayah kompleks Gunung Api Arjuna Welirang terbagi menjadi berbagai satuan, termasuk lava Anjasmara, lava tua Arjuna Welirang, aliran piroklastik tua Arjuna Welirang, dan lain-lain. Di antara satuan tersebut terdapat 2 satuan morfologi batuan di sekitar mata air panas Padusan, yaitu lava Welirang 1 dan aliran piroklastik Welirang 1. Lava Welirang 1 tersebar di bagian tengah hingga utara daerah Gunung Api Welirang. Satuan ini berupa lava basalt yang porfikritik mengandung mineral palgioklas, piroksen, olivin, dan mineral sekunder. Sementara itu, aliran piroklastik Welirang 1 tersebar di bagian utara daerah Gunung Api Welirang, dekat dengan Padusan, Pacet. Hingga di kaki Gunung Penanggungan, satuan ini terkait erat dengan lava Welirang 1 dan diperkirakan terbentuk melalui letusan eksplosif yang membentuk aliran piroklastik yang luas dengan jatuhan tipis. Aliran piroklastik ini terdiri dari batuan andesit, basal, yang menyudut dengan komponen lava dan terbenam pada matrik tuff. Dan disertakan juga gambar tentang stratigrafi dan geologi Arjuna Welirang. Daerah Arjuna Welirang menampilkan beragam manifestasi panas bumi permukaan, termasuk mata air panas, fumarol, solfatara, dan batuan alterasi. Mata air panas terdapat di 3 lokasi utama. Yang pertama pada Cangar dengan temperatur 48 derajat Celcius sampai 54 derajat Celcius.
Lalu ada Coban dengan temperatur sekitar 39 derajat Celcius dan Padusan dengan temperatur 50 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius dengan elevasi yang berbeda. Proses alterasi pada batuan Padusan dipengaruhi oleh temperatur bawah permukaan dengan zona alterasi argilik. Sedangkan pada batuan Cangar, fasa mineral silikon oxide terbentuk pada rentang temperatur yang berbeda. Air mata air panas Cangar dan Padusan didominasi oleh air meteorik, menunjukkan asal hidrogeotermal lokal yang cepat terpanaskan oleh batuan magma di bawah permukaan. Potensi dan estimasi cadangan di Gunung Arjuna Welirang. Potensi panas bumi di Gunung Arjuna Welirang cukup signifikan. Berdasarkan informasi yang disediakan, diperkirakan potensi energi panas bumi di area tersebut mencapai sekitar 200 MWe atau megawatt elektrik. Ini menunjukkan bahwa Gunung Arjuna Welirang memiliki potensi untuk menjadi sumber energi panas bumi yang cukup besar. Namun, potensi panas bumi di Gunung Arjuna Welirang juga perlu dikelola dengan hati-hati, termasuk memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial dari eksploitasi panas bumi. Tetapi secara keseluruhan, dengan potensi yang cukup besar dan beragam manifestasi panas bumi, Gunung Arjuna Welirang memiliki potensi yang signifikan untuk menjadi sumber energi panas bumi yang berharga. Studi kasus berdasarkan Badan Geologi Kementerian SDM. Berdasarkan studi kasus tersebut, terdapat lokasi WKP atau wilayah kerja panas bumi, yaitu dari Jakarta menuju Kota Malang menggunakan pesawat, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat melalui Jalan Raya Jumbo atau Jalan Raya Insinyur Soekarno, atau bisa juga menggunakan pesawat dari Jakarta menuju Kota Surabaya, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat melalui Jalan Tol Surabaya Gempol. Untuk deskripsi wilayah kerja panas bumi sendiri, sumber panas diperkirakan berasal dari bawah kerucut Gunung Arjuna Welirang. Sumber panas akan memanasi fluida yang tersimpan dalam reservoir yang ditutupi oleh batuan penudung atau caprock. Manifestasi fumarola atau solvatara muncul di sekitar puncak Gunung Welirang sebagai zona upflow, kemudian manifestasi air termal muncul di Coban, Cangar, dan Padusan yang diinterpretasikan sebagai zona outflow dalam sistem panas bumi Gunung Arjuna Welirang. Area recharge sistem panas bumi Gunung Arjuna Welirang diduga berada pada tubuh bagian utara, timur, dan selatan Gunung Arjuna Welirang pada elevasi yang relatif rendah. Berdasarkan hasil studi magnetotelurik, anomali resistivitas rendah terkait batuan pendukung atau caprock muncul dari bawah Gunung Arjuna Welirang hingga ke bagian barat laut. Ketebalan anomali tersebut berkisar 5.000 sampai 2.000 meter. Di bagian bawah anomali rendah tersebut terdapat anomali tinggi yang diasumsikan terkait dengan reservoir dengan tebal berkisar 750 sampai 1.500 meter. Temperatur reservoir sebesar 225 sampai dengan 260 derajat Celcius. Luas WKP Gunung Arjuna Welirang sebesar 21.280 hektar secara administratif meliputi Kabupaten Mojokerto, Pasuruan, Malang, dan Kota Malang dengan status lahan hutan lindung sekitar 13%, hutan konversi 57%, dan hutan produksi 14%. Ringkasan geokimia Gunung Arjuna Welirang. Pada diagram segitiga ClSO4 HCO3, air panas Padusan, air panas Coban, dan air panas Cangar termasuk tipe air bikarbonat dengan konsentrasi SiO2, SO4, dan Cl cukup signifikan. Pada diagram NaKMG terletak pada immature water. Pada diagram segitiga ClLi boron, air panas berada pada zona mengarah ClP. Perhitungan geotermometer air panas menghasilkan temperatur yang tidak terlalu tinggi, hanya 176 derajat Celcius berdasarkan geotermometer SiO2, dan temperatur yang terlalu tinggi 313 derajat Celcius berdasarkan geotermometer NaK. Temperatur hasil geotermometer SiO2 yang terlalu rendah dan terlalu tinggi pada geotermometer NaK menyebabkan kedua geotermometer ini tidak dapat mempresentasikan kondisi temperatur bawah permukaan di daerah penyelidikan Gunung Arjuna Welirang. Ringkasan geofisika.
Pada peta tahanan jenis hasil survei MT elevasi 1000 meter, tahanan jenis rendah kurang dari 10 ohm meter tersebar di 2 lokasi, yaitu di sekitar mata air panas Cangar, mata air panas Coban, dan fumaral Gunung Welirang, serta di bagian tenggara Gunung Arjuna. Tahanan jenis rendah ini diperkirakan merupakan respon dari batuan ubahan yang berfungsi sebagai batuan penudung pada sistem panas bumi di daerah ini. Semakin ke dalam sebaran tahanan jenis rendah ini semakin melurus dan semakin melebar ke arah utara sampai elevasi 0 meter mdpl. Model konseptual panas bumi Gunung Arjuna Welirang. Data geologi menunjukkan batuan yang memungkinkan sebagai pembentuk reservoir diduga sebagai batuan produk vulkanik Arjuna Welirang tua, baik berupa lava ataupun piroklastik. Batuan tersebut dianggap cukup baik karena telah mengalami proses deformasi pada periode Pleistosen akhir sehingga memungkinkan membentuk pola rekahan yang intensif dan bersifat permeabel. Sifat permeabel itu sendiri diakibatkan oleh rekahan yang terbentuk akibat aktivitas struktur sesar yang ada atau akibat sifat fisik batuan itu sendiri yang banyak mengandung pori atau porus, termasuk pada batuan piroklastik. Reservoir panas bumi diperkirakan berada di bawah batuan penudung dengan ditandai oleh sebaran tanah jenis sedang 20 hingga 100 ohm meter yang tersebar di bagian tengah antara fumaral Gunung Welirang, mata air panas Cangar, mata air panas Coban, dan mata air panas Padusan. Puncak dari reservoir ini diperkirakan berada di bagian barat Gunung Welirang dekat AP Coban dengan kedalaman sekitar 1500 meter di bawah permukaan tanah. Puncak reservoir ini semakin mendalam ke sebelah utara dan barat daya yang dapat mencapai kedalaman sekitar 2500 meter di bawah permukaan tanah. Sekian penjelasan dari kami. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.